Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Di pagi hari ini kembali kita berjumpa untuk kita bersama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan percayakan kepada kami untuk kami dapat menjalaninya. Kami mohon kiranya Engkau yang tolong dan mampukan kami saat kami bersama akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Hingga firman-Mu ya Bapa boleh kami ingat dan kami lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 46b sampai dengan 55. Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebutkan aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup tidak ada yang kebetulan. Karena di setiap peristiwa selalu memiliki makna. Dan kita sebagai umat Tuhan selalu diingatkan untuk selalu mengucap syukur untuk setiap yang dialami dalam hidup. Kita ingat perkataan Rasul Paulus yang pernah mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, saudara-saudara, bersyukur merupakan ungkapan rasa menerima dan rasa syukur merupakan kekuatan yang luar biasa yang mampu sebenarnya mengatasi masalah dalam kehidupan. Rasa syukur dapat merubah musibah menjadi anugerah. Dan saudara-saudara, itu dapat kita lihat dari bagian Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini. Nyanyian Pujian Maria atau dikenal dengan Magnificat yang artinya memuliakan. Nyanyian Pujian Maria yang ditujukan kepada Allah karena kebaikan Allah atas hidupnya, terutama memilih dirinya sebagai ibu Yesus. Dalam kerendahannya, Allah mau memilih atau memakainya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan dari nyanyian Pujian Maria ini. Yang pertama, sebagai hamba, Maria pantas bersyukur karena dipercaya untuk melahirkan dan menjadi ibu dari bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Sehingga ia disebut wanita berbahagia. Yang kedua, Tuhan berkuasa menghukum mereka yang sombong, tetapi rahmat dan kuasa-Nya ditujukan kepada orang yang takut akan Dia. Yang ketiga, Maria memuji Allah karena kesetiaan Allah pada perjanjiannya dengan umat-Nya. Bahwa Allah tidak pernah ingkar janji dan akan menolong umat-Nya sejak zaman dahulu, sejak zaman Abraham. Maria berbahagia karena Tuhan mau memakai dirinya untuk melahirkan, membesarkan, dan mendidik Yesus sebagai manusia. Dia menyaksikan juga bagaimana Yesus menjalankan misinya di tengah dunia. Maria menyaksikan juga kematian, kebangkitan
dari Yesus. Bahkan Maria banyak menyaksikan karya Yesus yang kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya. Untuk semua itu, Maria juga memahami akan banyak penderitaan yang dimulai sejak ia menerima apa yang Allah katakan. Sejak ia mengandung Roh Kudus, tapi ia mau menerimanya sebagai bagian dari ketaatannya kepada Allah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Maria sekalipun hidupnya mengalami pergumulan akan ketidakmengertian dari hal-hal yang terjadi, ya, dalam beberapa peristiwa seringkali dikatakan Maria menyimpan semuanya itu dalam hatinya. Dan juga penderitaan yang harus ditanggungnya. Maria dalam keterbatasannya tapi dengan keyakinannya yang kuat kepada Allah tetap mampu menaikkan pujian yang memuliakan Allah. Jiwaku memuliakan Allah. Artinya hidup yang dia miliki, dia muliakan Allah. Saudara, kita pun seharusnya bahagia ketika Tuhan memanggil kita sebagai anak-anaknya. Ketika kita boleh bisa menjadi umatnya, menjadi anak-anak yang dikasihinya. Kita berbahagia seharusnya ketika Tuhan mau memakai diri kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada sesama kita. Ukuran bahagianya tentu bukan dengan ukuran dunia. Ukuran dunia mungkin kalau kita memakai ukuran dunia yang tampil adalah kitanya. Berhasil membawa orang kepada Yesus yang bangga diri kita. Dengan mengatakan saya hebat bisa membuat orang datang kepada Yesus. Ukuran dunia. Tapi kita bahagia karena dipakai oleh Tuhan. Bahagia karena hidup beriman kita berdampak pada kehidupan orang lain. Bahagia karena kehadiran kita membawa perubahan, bisa saja membawa perubahan dalam hidup seseorang yang tidak mengenal menjadi mengenal Kristus. Kita berbahagia karena Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang dikenal. Saudara, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Nyanyian apakah yang kita nyanyikan? Nyanyian pujian kepada Tuhan atau nyanyian kecewa kepada Tuhan? Apakah kita dapat tetap bersyukur dan bersukacita dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan karena tahu dan yakin kalau Tuhan menyertai dan menolong kita tepat pada waktunya? Mari saudara, kita belajar membiasakan diri untuk memiliki sikap bersyukur dan memuji Allah seperti Maria. Karena Allah sesungguhnya telah melakukan banyak hal dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Hari demi hari, kebaikan Allah selalu nyata dalam hidup kita. Mari bersama dengan Maria, kita bisa menaikkan pujian kita, memuliakan Allah. Jiwaku memuliakan Allah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa kalau kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau memakai kami dalam kehidupan yang Kau percayakan ini untuk boleh memuliakan nama Tuhan melalui apa yang dapat kami lakukan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu yang selalu menopang kami hingga kami dimampukan melewati hari demi hari melalui suka duka hidup ini. Bapa, pada saat ini kami juga mengucap syukur untuk penyertaan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, yang dalam kondisi sakit. Kami percaya bahwa Engkau juga yang akan menolong mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Begitu pula yang dalam keadaan sakit, Engkau juga yang memberkati baik waktu istirahat, pengobatan,
dan memberkati setiap hal yang dilakukan dalam waktu-waktu istirahat mereka, sehingga mereka boleh Engkau pulihkan kembali. Kami percayakan juga kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, hingga kami dimampukan melewati hari ini dengan baik dan benar, serta dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.